Pernah nggak sih Anda ngerasa udah kerja keras banget, tapi kok kondisi finansial kayaknya gitu-gitu aja, mandek? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Ternyata ada loh sebuah hambatan yang nggak kelihatan, yang mungkin lagi nahan kita. Semacam plafon finansial yang kita bangun sendiri di pikiran kita. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, ini pertanyaan yang bisa bikin frustrasi banget kan? Kita lihat orang lain kok bisa maju, sementara kita kayaknya nabrak tembok yang sama terus-menerus. Dinding apa sih itu sebenarnya? Jawabannya mungkin banget ada di dalam kepala kita sendiri. Coba deh kita pakai analogi ini. Bayangin aja rejeki atau kelimpahan itu ibarat sungai rahmat dari Tuhan yang nggak pernah kering. Alirannya itu tanpa batas, ngalir terus buat semua makhluknya. Tapi kalau alirannya tanpa batas, kenapa ya rasanya kita cuma dapat tetesannya aja? Nah, ini dia jawabannya yang cukup mengejutkan. Masalahnya itu bukan di sungainya, tapi di bendungan yang tanpa sadar kita bangun sendiri di pikiran kita. Oke, langkah pertama untuk bisa ngeruntuhin bendungan ini adalah dengan kenalan dulu sama bendungannya. Di bagian ini, kita akan coba diagnosis batasan mental yang mungkin selama ini udah nahan Anda. Inilah yang kita sebut batas bawah sadar finansial. Anggap aja ini semacam alarm mental yang otomatis nyala begitu Anda ngelihat harga yang ngelewatin zona nyaman Anda. Reaksinya itu bukan logis, tapi murni emosional. Pernah ngerasain ini kan? Pas lihat label harga, hati Anda tuh rasanya kayak tersinggung. Bukan sekedar mikir, oh ini di luar budget, tapi ada perasaan gak nyaman yang aneh, seolah-olah harga itu lagi nyerang kita secara personal. Nah, itulah tanda batas bawah sadar Anda lagi aktif. Oke, mari kita lihat contoh nyata ya dari sumber kita. Di tahun 2016, pas beliau nanya harga sebuah MacBook, muncullah angka ini. Ya, buat sebagian orang mungkin angka ini biasa aja, tapi buat beliau waktu itu angka ini memicu penolakan yang kuat banget. Kenapa? Karena di pikiran bawah sadarnya, udah ada patokan kalau harga laptop yang wajar itu di bawah 12 juta. Angka 25 juta itu rasanya asing, mengancam, jadi pikirannya otomatis bilang, wah saya belum sanggup. Ini bukan kalkulasi, ini refleks. Jadi kita udah tahu nih masalahnya apa. Sekarang bagian yang paling penting, gimana caranya ngebongkar bendungan mental ini? Yuk kita masuk ke metode latihannya. Metodenya ini kelihatannya sederhana, tapi kuat banget efeknya. Jadi Anda sengaja keluarin uang sedikit di atas zona nyaman, terus Anda amati, perhatikan reaksi emosional yang muncul, rasa tersinggung itu. Tujuannya bukan buat boros ya, tapi untuk membiasakan pikiran bawah sadar kita, sampai angka yang lebih tinggi itu nggak punya kuasa emosional lagi atas diri kita. Nah, ini poin yang krusial banget, harus digarisbawahi. Ini bukan tentang foya-foya atau hedonisme, beda jauh. Hedonisme itu belanja tanpa sadar buat muasin nafsu. Latihan ini justru sebaliknya, belanja dengan kesadaran penuh untuk mengamati dan ngelepasin reaksi emosional negatif kita sama uang. Ini soal memperluas kapasitas mental, bukan nurutin ego. Sumber kita ngasih contoh pribadinya. Dulu, waktu penghasilannya masih terbatas, beliau sengaja ngajak anaknya ke tempat main di mall dan ngabisin duit yang bikin hatinya tersinggung berat, bahkan sampai 1,5 juta. Awalnya rasanya sakit banget, kayak orang sok kaya. Tapi dia terus ulangin itu sampai akhirnya angka segitu nggak lagi terasa nyakitin dan jadi hal yang biasa. Lalu, apa yang terjadi pas bendungan mental itu mulai runtuh dan aliran kelimpahan mulai deras? Nah, mari kita intip kayak apa sih hidup dengan pola pikir berkelimpahan itu. Ini gambaran dari tujuan akhirnya. Guru dari sumber kita, seorang ulama besar, tiap tahun itu ngadain acara biayanya miliaran. Pas ditanya anggarannya berapa, jawabannya nggak ada anggaran. Bendaharanya malaikat rahmat. Ini adalah level keyakinan total sama aliran rejeki Tuhan, di mana kalkulator di kepala kita itu udah nggak dibutuhin lagi. Perbedaan cara pikir ini kelihatan jelas banget dalam obrolan batin kita sehari-hari. Coba lihat tabel ini deh. Waktu mau sedekah, pikiran kekurangan bilang, duh 50.000 gede banget. Tapi pikiran kelimpahan, 50.000 wajar lah. Waktu belanja, yang satu nyari yang paling murah, yang satunya lagi nyari yang terasa pas. Ini bukan soal jumlah uangnya, tapi soal perasaan di baliknya. Disinilah letak kuncinya. Rasa syukur yang tulus itu bukan cuma ucapan, tapi sebuah kondisi mental di mana uang udah kehilangan cengkeramannya dari emosi kita. Uang itu jadi kayak alat aja, gampang datangnya, enteng juga buat dilepasin lagi tanpa ada rasa sakit. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang waktunya praktek. Di bagian terakhir ini, kita siapin langkah-langkah konkret supaya Anda bisa mulai latihan mental ini hari ini juga.
Mulailah dari hal-hal kecil yang memicu sedikit aja rasa nggak nyaman. Misalnya, kalau Anda biasa isi bensin Pertalite, coba deh isi penuh pakai Pertamax dan rasain sensasi emosinya. Kalau Anda selalu beli sayur yang paling murah, sekali-sekali coba beli yang organik. Amati perasaan sayang atau tersinggung yang muncul itu. Saya ulangin ya, ini harus dilakuin secara bertahap pelan-pelan. Tujuannya bukan buat ngabisin duit sampai bangkrut, tapi buat ngelatih otot mental Anda. Begitu satu level udah terasa nyaman, baru deh naik ke level berikutnya. Anggap ini maraton, bukan lari sprint. Sebagai penutup, saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Coba jujur sama diri sendiri. Angka berapa, label harga mana yang hari ini masih menyinggung perasaan Anda? Apakah harga secangkir kopi, sepasang sepatu, atau mungkin biaya sekolah? Kenali angka itu. Karena disitulah titik awal latihan Anda untuk membongkar plafon finansial dan menyambut kelimpahan yang sejati dimulai.